Perjuangkan bangsa Indonesia. Sedikit dari saya juga ada informasi sedikit dari leluhur kita bahwa tetap jaga kelestarian tempat ini sebagai bentuk perjuangannya, tetap dihargai, dihormati, dan dijaga tidak untuk dipakai yang titik dua ya istilahnya, karena banyak mungkin ada orang-orang yang masuk sini dipakai yang tidak seharusnya gitu, tidak senonoh gitu, jadi negatif. Dan ada satu lagi di sini ada satu kata yang tidak disukai dan itu jangan diucapkan. Saya mau mengucapkan takutnya ada apa-apa gitu, tidak usah ya. Jadi ada satu kata di sini yang memberitahu dari leluhur kita, dan dia sudah sangat tua sekali. Ada satu kata yang memang tidak untuk diucapkan. Terima kasih. Dari pembantaian itu memang sangat-sangat luar biasa, makanya dari tadi ada sisa dari tips sama negatif seimbang. Cuma saya disambut waktu dulu tuh di alun-alun Majalengka udah disambut. Majalengka merupakan kota yang terkenal dengan wisata. Akan tetapi, Majalengka menyimpan sebuah sejarah dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Terdapat sebuah peninggalan sejarah, yaitu bunker Belanda yang berada di Desa Tonjong, Kecamatan Cigasong. Konon, tempat tersebut memiliki kisah mistis yang menyeramkan. Berada di pinggir jalan raya, tempat ini selalu dilalui kendaraan yang melintas, dan sekarang tidak terawat lagi. Adakah penantang nyali yang berhasil di bunker ini? Saksikan terus di Menantang Nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dan juga kita bersama ritual muda kita dari Bogor. Ya mungkin Anda bertanya-tanya di mana spiritual yang menantang nyali yang bernama Mas Maman. Sekarang ada halangan yang tidak bisa hadir di episode kali ini. Sebagai gantinya, sekarang kita kedatangan tamu spesial yang cantik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Teh? Saya Yulia, Kang. Yulia. Dari mana? Saya dari Kadipaten, tepatnya di Desa Karangsambung.
Oke, sahabat YouTube semuanya, mari kita langsung ke lokasi di Gua Jepang ini ada apa aja. Ya teh, mari. Gimana teh yang dirasakan di sini? Ada sosok apa aja mungkin yang bisa diceritakan sama Teteh? Ya, luar biasa sekali ya. Saya asli Majalengka, cuman saya baru perdana kesini pertama kali, dan memang dari luar aja saya sudah merasa disambut sekali gitu. Berarti ya, yang di sini welcome gitu ya sama Teteh ya? ada yang welcome, ada yang tidak. Gitu. Mas Andi gimana? Kalau saya Kebanyakan positif atau negatif sini? kebanyakannya sih ya seimbang lah, positif. Seimbang. Positif sama negatif seimbang. Cuma saya disambut waktu dulu tuh di alun-alun Majalengka udah disambut. Oh, suruh ke sini. perjalanan ya. Nah, Di iya. perjalanan baru sudah tahu ya. Ya memang saya rasakan juga seperti itu, karena memang mungkin dari sini juga karena mungkin sudah tahu gitu akan kedatangan kami datang ke sini gitu. Iya. Ya Teh, jalan lagi ke depan. Mungkin ada yang bisa, mungkin di sini ada yang sosok apa aja Teh yang bisa dilihat sama Teteh? Mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit ya, istilahnya tidak langsung sebelum menjelaskan yang seperti itu gitu. Jadi saya sedikit memberikan informasi dulu bahwa ini adalah goa peninggalan bangsa Jepang dan Belanda, dan pada saat itu di tahun 1923 bangunan ini sudah dibangun oleh pihak Belanda, dan yang membangun ini sendiri adalah orang Indonesia. Orang-orang kita ya. Ya, dan setelah itu 1942 di situ diduduki oleh tentara Jepang. Jadi ini sempat diambil alih oleh tentara Jepang seperti itu. Sebelum Belanda itu Jepang dulu gitu ya Teh? Jadi Belanda dulu yang membangun ini, baru Jepang. Jadi begini Kang, tempat ini memang tempat sejarah yang berada di Majalengka, dan itu dulunya itu yang pertama bisa jadi tempat pertahanan, yang kedua untuk perlindungan, terus ada juga untuk penempatan para senjata tentara dari tentara Jepang, dan logistik semacam dari bahan-bahan makanan seperti itu. Dan saya di sini merasakan energi yang sangat luar biasa sekali gitu. Dari tadi untuk sebelah sana saya lihat ada sosok perempuan, dan itu memang semacam kuntilanak gitu ya di situ. Dan untuk di pojok tersebut ada sosok yang memang dia tidak mau memperlihatkan dirinya, cuman kelihatannya sangat sedih sekali gitu ya. Nanti kita coba untuk komunikasi dengan tersebut, insya Allah kalau bisa gitu Ya. Bagaimana dengan Mas Andi? Insya Allah ya. Saya insya Allah mau bicara gak di sini, mau tahu di sini apa usulnya di sini, buat apakah yang ada di sini penghuninya siapa, apakah ada ya kayak gimana, pokoknya pengen tuntas di sini masalah yang ada di sini, pengen lihat saya waktu zaman dulunya, pengen lihat. Insya Allah saya diridhoi sama Allah. Amin. Yaudah lanjut ke ruangan berikut. Nah, ini Teh tempat kedua nih, lokasi dari Gua Jepang. ya. Apa yang Anda rasakan di sini? Di sini saya kira tadi di tempat tadi memang sudah cukup energinya gitu. Energinya memang sudah terasa cukup lah. Ternyata di sini lebih ekstrim. Lebih istilahnya energinya lebih terasa banget, karena saya merasakan di sini itu agak sesak sekali, dan di sini bermacam-macam dari
tentara Jepang sendiri ada, dari Belandanya ada, dan dari bangsa Indonesia pun ada. Karena setahu saya memang dulunya itu sebelum oleh Jepang ini ditempati oleh Belanda, tentara Belanda, dan lanjut ke ditempati oleh tentara Jepang. Lanjut Ya, untuk tempat ini memang energinya lebih kuat dari tempat sebelumnya. Jadi memang dulu tempat ini disebutnya kan disebut bunker ya. Di sini itu ada 2 bunker. Dari satu bunker itu terdapat 2 pintu, dan di sini nyambung dari pintu depan dan kita nanti ke pintu belakang gitu. Dan untuk di tempat ini sendiri saya merasa energinya sangat kuat sekali dan memang penuh, istilahnya kayak penuh sosok-sosok yang memang komplit sekali gitu, lengkap sekali. Ada dari tentara Jepangnya ada, dari tentara Belanda ada, dan dari Indonesia ada. Karena memang sebelum ditempati oleh tentara Jepang itu, tempat ini ditempati oleh tentara Belanda. Dan sesudahnya, bahkan di sini di tempat ini pun sempat dijadikan markas untuk perjuangan Indonesia. Dan lumayan di sini. Ada yang mau komunikasi? Ada. Dia dari tadi Sosok apa? dari tentara Jepang sepertinya. Jepang. Iya. Kalau untuk yang saya lihat, yang saya rasakan gitu ya, saya di sini merasakan disambut baik oleh tentara Belanda. Karena dari tentara Belanda itu sendiri tidak ada perbedaan antara Belanda dengan Jepang. Tidak sekejam tentara Jepang seperti itu. Dan kalau dari tentara Belanda itu sendiri, mereka memberikan senyuman kepada kita semua. Tapi untuk tentara Jepang sendiri itu yang lebih kejam. Dan ada yang saya dari tadi agak berat istilahnya. Mungkin ada yang mau komunikasi, cuman sepertinya saya kurang paham bahasanya. Dan dia mengatakan, what do you think? Bukan. Jadi sepertinya itu bahasa Belanda kan. Jadi what do you hear gitu. Oh. Saya kurang paham. Apa yang kalian lakukan di sini? Seperti itu. Mungkin itu. Dan saya mau jawab apa karena saya kurang paham bahasanya. Dan bahkan ada yang bilang juga dari tentara Jepang, dia natawa kokode apa gitu. Saya kurang paham juga. Jadi mungkin nanti kita berinteraksi berinteraksi dengan salah satu ya. Sebenarnya dari tadi ada dari bangsa Indonesia ada yang mau komunikasi, cuma mereka ada sedikit gesekan dengan dengan bangsa yang lainnya. Ternyata di sini juga ada istilahnya kejadian yang mengerikan ya. Kejadian yang memang sangat-sangat sadis sekali dan itu dilakukan oleh tentara Jepang. Karena apa ya istilahnya, dari pembantaian itu memang sangat-sangat luar biasa. Makanya dari tadi ada sosok dari bangsa kita, dari bangsa Indonesia, mereka ingin berkomunikasi, cuman karena mereka ada yang menghalangi gitu dari sosok-sosok tentara tersebut. Dan di sini memang sangat menyengat sekali anak ya. Iya benar. Jadi terutama belakang saya ini, itulah yang tadi saya bilang, iya yang berkomunikasi cuman pakai bahasa Jepang, yang dimana bahasa Jepang tersebut dia bilang anatawa kokode apa gitu. Saya agak kurang jelas sekali ya, tapi memang sungguh sangat mengerikan sekali. Di sini banyak orang yang dibantai, banyak orang yang sangat menyedihkan sekali gitu. Mungkin ada tambahan dari apa? Waktu dulunya setiap pos, satu pos ini jumlahnya tiga. Tiga gimana? Di sini 3, di sana 3.
tiap pos kayak gini. Di sini pos kan? Iya. Ini pos. Ada 3, di sini 3 orang, di sini 3 orang. Oh iya. Tentara Tentara Indonesia. Waktu dulu ya. Udah gitu. Apalagi kan ada mau yang tulis. Iya. Mungkin ada sosok yang memang kurang suka sekali keberadaan kita di sini. Ya ini tepatnya di belakang saya gitu. Karena saya memang tidak bisa mentranslate bahasanya, jadi saya kurang paham apa yang dia katakan dan dia sangat marah sekali. Cuman mungkin takut kita Korek-korek. Iya, dikorek-korek. Korek-korek. Bahasa Sunda ya, dikorek-korek kayak Kang ya. Korek-korek maksudnya Iya. ya sejarahnya. Iya, takut dibukakan sejarah apa yang mereka lakukan dengan bangsa kita. Dan di sini banyak sekali memang dulunya itu saya lihat banyak pekerja-pekerja yang melihat kita ini kayak minta tolong gitu, kayak minta tolong, cuman mau gimana mau gimana ya. Saya sangat merasakan sekali, sangat menyedihkan ya Kang ya. Itu aja. Ada yang Mas Andi tambahkan? Saya pengen berbicara sama Pak Yang komunikasi. ya. Gimana Mas Andi? Di sini banyaknya tentara Indonesia kesakitan, banyak yang disiksa di sini. Ada yang nangis minta tolong, maupun cewek maupun cowok. Tentara Indonesia itu banyaknya tentara Indonesia disiksa sama tentara Jepang. Disiksanya ada tangannya sampai Terus putus. itu yang saya lihat. Itu sih saya yang tadi lihat sama berkomunikasi sama makhluk yang ada di sini. Itu dari Indonesia kan? Dari Indonesia. Dari Indonesia ya. Iya. Kan bisa komunikasi dengan tentara yang dari luar, Dari luar. kira-kiranya. Saya kurang saya begitu kurang inilah, Saya. kurang mengerti gitu. Barangkali ada ya. Jadi tadi kita kan kembali lagi ke pos yang pertama ya. Apa ada yang menarik teteh? Apa ada yang Ada. mau komunikasi sama teteh Ya, di sini? ini ruangan yang memang tadi sebelumnya ke tempat yang lebih energinya lebih terasa ya. Jadi kita kembali ke tempat yang sebelumnya karena saya tertarik dengan yang sosok di Sudut. sudut ini gitu. Saya tertarik karena
Kalau misalkan yang di situ, udahlah itu menurut saya kurang begitu penting karena itu memang pendatang, hanya pendatang. Mungkin saya lebih tertarik dengan yang sosok di sini. Mungkin saya akan mencoba untuk komunikasi atau barangkali lebih tertarik dengan laki-laki gitu. Saya aja. Ya udah. Sangat luar biasa sekali. Memang dia masih ingin berbicara, cuman saya nggak kuat. Saya tidak kuat berbicara. Jadi dia adalah sosok dari bangsa Indonesia, dari bangsa kita, dan itu sangat-sangat menyakitkan gitu. Karena keluarganya sendiri ya semacam dari pihak bapak itu dibantai di sebelah sana, dan untuk ibunya juga sama. Untuk dirinya itu dia diperlakukan yang tidak senonoh oleh tentara Jepang gitu. Adik-adiknya juga ikut meninggal karena memang katanya, saya dapat informasi sedikit ya, katanya untuk bangsa Jepang sendiri itu memang sangat berbeda dengan bangsa Belanda. Kalau bangsa Belanda itu masih ada rasa negosiasinya gitu. Jadi kayak masih ada ya udah dimakan gitu. Cuman kalau untuk tentara Jepang sendiri itu tidak ada perbedaan antara entah itu anak kecil, dewasa, atau misalkan orang tua. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan saya nggak kuat untuk ini, saya takut inilah ke bawah suasana di situ. Memang sebelumnya ia tidak mau menampakkan diri, tapi saya coba untuk membujuk. Ternyata dia membalikan badan dia, dan sangat kasihan sekali gitu. Seperti itu kan. Ya mungkin sahabat YouTube semuanya tadi udah sedikit cerita di balik setiap pos-pos di Gua Jepang ini. Ya, sedikit ke bawah terharu. Jadi teh Mas Andi, kesimpulannya kita kan akan mengundang peserta penantang nyali. Jadi di antara pos pertama sama pos kedua, dari tempat yang mana gitu yang lebih ekstrim? Untuk pribadi saya sendiri ya mungkin ada kemungkinan beda mungkin ya istilahnya. Tapi untuk diri saya sendiri saya lebih memilih di ruangan yang tersebut. Ya. Mas Andi Sama sesuai. Iya, Saya. Oke, kita datangkan peserta di episode kali ini. Siapakah dia? Dengan Mas siapa? Ali. Dari mana? Dari Lugu Bitung. Bitung. Bila Anda tidak kuat, nanti tepuk tangannya. Ya, dulu.
Baik Mas Ali, saya akan Anda tinggalkan sendiri di sini. Saya bantu dengan penerangan ini. Semoga sukses di ujian kali ini. Yuk. Assalamualaikum. Baik, di sini saya sendiri. Besar. Tangan saya pun merinding. Assalamualaikum. Dan saya juga merinding. Assalamualaikum. Tolong yang ada di sini, tolong bisa wujudkan kalau kalian. Saya di sini tidak mengganggu. Saya di sini hanya saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya merasa ada yang melihat saya dari kejauhan. Dan juga ada bayangan. Agak gelap. Baik. Sangat semakin merinding. Pundak saya semakin berat. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim rabbi faqana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Rabbi faqana bibarakatihim bihurmatihim rabbi faqana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Jangan saya semakin kesemutannya semakin keras. Pundak saya terasa berat. Saya tadi melihat kayak sosok putih, tapi itu tidak jelas karena gelap. Mungkin karena gelap sekali, tidak terlalu jelas. Konon tempat ini katanya pos-pos dari masa Belanda, kayak banyak pembunuhan, entah itu Belanda atau Jepang, saya kurang tahu. Dan di sini cukup banyak sosok negara Indonesia yang bergelar TNI yang katanya dibantai oleh Belanda, entah itu Jepang. Banyak sekali yang dibantai, dan ini energinya cukup keras. Ya, napas saya juga semakin sesak. Tangan saya semakin keras semutan. Assalamualaikum. Apakah bisa diwujudkan? Saya tidak ingin mengganggu yang ada di sini. Saya cuma ingin mengetes nanti keberanian saya, dan saya ingin membuang rasa takut saya. Yang saya penasaran dan itu tidak bisa saya lupakan, saya takut. Dan saya di sini kebenaran. Sini sendiri saya ingin melihat sosok yang ada di sini supaya rasa takut saya hilang. Maka saya bicara semakin merinding, kayak ada yang gak terima adanya saya di sini. Tapi saya di sini tidak akan mengganggu. Assalamualaikum. Apakah bisa diwujudkan? Energinya cukup panas.
Padahal di sini anginnya, di luar itu besar anginnya, tapi di sini panas. Dan pundak saya semakin berat, merinding, kesemutan. Assalamualaikum. Badan saya semakin lemas. Assalamualaikum. Jadi tadi ada apa aja tadi pengalaman Anda selama ini? Ya, saya tadi berdiri di sini sendiri. Di sini energinya cukup besar dan panas. Tadi saya melihat ada sosok perempuan kayak berlari, tapi tidak jelas. Udah sih. Sahabat YouTube semuanya, jadi peserta kali ini benar-benar bernyali besar.